Selamat datang kembali di sesi pembahasan khusus kita. Kali ini kita masuk ke pilar ketiga nih, dari kerangka The Art of Impossible, yaitu kreativitas. Sumber kita ya dari bagian 3 buku itu. Kalau motivasi bikin kita mulai, terus belajar bikin kita tetap di jalur, nah kreativitas ini yang sering kali nentuin arah barunya, kemana? Betul sekali. Dan buku ini kan langsung mendobrak pemikiran kalau kreativitas itu cuma bakat langka gitu ya. Justru ini diposisikan sebagai keuntungan strategis, sesuatu yang bisa diasah. Malah ada data dari Adobe tuh yang dikutip katanya orang kreatif itu 34% cenderung lebih bahagia. Wah, menarik ya. Iya, dan di level perusahaan juga gitu. Yang investasi di kreativitas, kinerjanya biasanya lebih bagus. Jadi ini bukan cuma hiasan tapi ya fundamental. Oke, berarti misi kita sekarang ini ngebongkar sains di balik kreativitas versi buku ini. Dan yang paling penting, gimana caranya Anda bisa ningkatin itu secara praktis. Siap ya? Mari kita mulai. Sip. Kita mulai dari dasar otaknya dulu ya, neurologisnya. Buku ini tuh menekankan banget, lupakan deh itu mitos otak kanan kiri yang terlalu simpel. Kreativitas itu melibatkan kerjasama seluruh otak. Khususnya lewat 3 jaringan utama. Ada jaringan perhatian buat fokus, terus jaringan imajinasi. Nah, ini buat ide-ide baru, lamunan yang produktif gitu. Oke, perhatian, imajinasi, satu lagi. Satu lagi, jaringan salience. Ini kayak penilainya atau filternya gitu. Dia yang menyorot ide mana yang relevan atau, wah ini unik nih. Oh, jadi bukan cuma satu bagian kerja sendiri ya? Tapi lebih ke gimana jaringan ini kerja bareng, koordinasinya gitu. Buku ini jelasin nggak gimana orang kreatif bisa ngatur itu? Nah, persis. Risetnya mungkin kalau orang-orang kreatif itu, mereka jago banget mengaktifkan jaringan imajinasi sama perhatian. Bisa barengan atau gantiannya mulus banget. Ada satu bagian otak namanya ACC, Anterior Cingulate Cortex. Itu bagian dari jaringan salience. Nah, dia ini penting banget perannya. ACC ya? Fungsinya apa tuh? Fungsinya kayak, detektor aha momen. Momen pas kita nemu ide bagus atau nggak biasa. Dan ini yang aplikatif banget nih. Mood yang positif, suasana hati yang baik, itu ternyata bikin ACC ini lebih sensitif nangkap ide-ide itu. Wah, ini dia nih sambungan praktisnya. Jadi kalau mood kita lagi bagus, secara harfiah radar ide kita jadi lebih peka ya? Iya, betul banget. Oke. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan. Gimana dong caranya kita mengoptimalkan kondisi biologis kita ini? Pasti ada caranya di buku ini kan? Tentu. Strategi pertama, ya nyambung yang tadi, secara sadar kita kelola mood kita. Hal-hal simpel, kayak rasa syukur, olahraga teratur, tidur yang cukup berkualitas, terus mindfulness yang mungkin udah pernah kita bahas ya di bagian motivasi, itu semua langsung ngefek ke mood positif dan kesiapan ACC. Oke, jadi kondisi internal itu penting banget. Tapi gimana soal faktor luar? Lingkungan, waktu. Buku ini nyinggung itu juga kan? Betul. Itu masuk strategi berikutnya. Ciptakan yang namanya non-time dan manfaatin waktu sendiri. Non-time. Maksudnya gimana tuh? Jadi waktu khusus tanpa gangguan gitu loh. Waktu buat fokus mendalam, mungkin dijadwalin aja 90-120 menit, tanpa interupsi. Oke. Terus soal waktu sendiri? Nah, itu juga penting buat inkubasi ide. Kayak jalan santai sendirian, tanpa dengerin musik atau podcast. Biarin aja jaringan imajinasi main-main sendiri. Selain itu, otak kan butuh bahan bakar baru ya buat bikin koneksi baru. Jadi sengaja belajar atau baca hal di luar bidang kita itu, wah penting banget buat mancing ide tak terduga. Ngomong-ngomong strategi spesifik, ada metode MacGyver dari Liz Lotov yang disebut di buku. Kedengarannya unik nih, gimana cara kerjanya? Hahaha, ya unik ya namanya. Ini cara cerdas buat mancing alam bawah sadar kita. Caranya gini, tulis dulu masalah kreatif yang lagi dihadapi, sedetil mungkin. Terus, tinggalin dulu. Lakukan aktivitas ringan yang nggak butuh mikir keras, kayak jalan kaki atau mandi, beberapa jam lah buat inkubasi. Oke, ditulis, terus ditinggalin sebentar sambil rileks, terus? Nah, setelah itu, duduk lagi dan mulai nulis bebas aja. Apapun yang kepikiran tulis aja terus, sampai biasanya solusinya mulai muncul. Katanya sih ini efektif buat ngurangin tekanan pas proses kreatif. Itu kan buat mancing ide harian ya.
Tapi gimana kalau mau jaga kreativitas ini ya buat jangka panjang gitu, bertahun-tahun misalnya? Pasti ada tantangannya dong. Ada. Kunci yang ditekankan di buku itu momentum. Ada kutipan menarik dari Gabriel Garcia Marquez. Dia bilang, berhentilah kerja pas lagi semangat-semangatnya. Loh, kok gitu? Bukannya justru lanjut aja? Nah, kedengarannya emang aneh ya. Tapi tujuannya tuh biar besoknya kita ngerasa gatel, pengen banget ngelanjutin lagi. Jadi momentumnya kejaga. Selain itu, perlu disadari juga, kayak kata atlet Grayson Blayler yang dikutip, kreativitas puncak itu seringnya muncul sebagai produk sampingan aja dari kerja keras yang didorong passion. Maksudnya gimana tuh produk sampingan? Ya, jadi fokusnya lebih ke prosesnya. Nikmatin kerja kerasnya karena kita suka, nanti ide-ide bagus itu seringkali muncul gitu aja, nggak usah diburu-buru atau dipaksa. Pembahasan di buku ini juga kayaknya erat banget ya kaitannya antara kreativitas sama kondisi flow. Bisa dijelasin nggak gimana keduanya saling nguatin? Iya, benar banget. Flow itu digambarin sebagai kondisi paling optimal buat kreativitas. Secara otak, pas kita lagi flow, kondisi otak kita itu mirip kayak otak anak kecil, yang imajinatif banget. Fokusnya tinggi, tapi kritik diri atau keraguan yang biasanya ngehalangin orang dewasa, itu turun drastis. Wah, menarik. Iya, jadi jaringan imajinasi aktif luar biasa, jaringan salien super peka, dan jaringan perhatian terkunci banget ke tugas. Flow itu kayak semacam cheat code lah buat kreativitas. Semua jaringan kerja maksimal barengan. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, Jadi intinya ya, kreativitas itu bukan sihir atau bakat misterius. Ada dasar biologisnya yang jelas, interaksi jaringan otak. Dan yang paling penting, kita bisa kok ngelatih dan ningkatin itu secara sistematis. Lewat mood, kebiasaan sehari-hari, lingkungan yang mendukung, dan ya itu tadi, mencapai kondisi flow. Itu semua alat-alatnya. wah ini ngasih perspektif yang memberdayakan banget ya. Bahwa ternyata Anda punya kendali lebih besar loh atas kapasitas kreatif Anda daripada yang mungkin disadari sebelumnya. Teknik-teknik tadi itu bukan cuma teori di awang-awang, tapi beneran alat praktis yang bisa Anda pakai sehari-hari. Benar sekali. Memahami cara kerjanya itu langkah pertama buat menguasainya kan? Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda di rumah, setelah tahu kalau kreativitas itu bisa dilatih, bisa dioptimalkan sampai level otak, ada nggak tantangan mustahil di depan Anda yang sekarang? Rasanya jadi sedikit lebih mungkin untuk ditaklukkan. Coba pikirkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.